Shalom. Shalom, puji Tuhan, sukacita yang besar Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bertemu on-site maupun online. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita, tanda kita bersyukur. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana kemerdekaan, ya kita semua juga merdeka. Boleh sama-sama teriak merdeka ya. Siap? 1, 2, 3, merdeka. Biarlah bangsa kita merdeka dan diberkati Tuhan selalu ya. Doa kita bangsa kita jadi bangsa yang besar. Bangsa yang dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bicara soal kemerdekaan, ternyata orang Kristen itu juga merdeka di dalam Kristus. Nah, tema khotbah hari ini adalah merdeka di dalam Kristus ya. Biarlah kita semua jadi pribadi yang merdeka. Bukan jadi hamba dosa. Bukan jadi orang yang ketakutan lagi, tapi kita jadi orang-orang yang merdeka. Kita buka bersama-sama dalam Roma 8 ayat yang 1 sampai yang ke-16. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 1 sampai 16. Kalau Bapak Ibu Saudara suka tema, maka tema hari ini adalah merdeka di dalam Kristus. Ya, mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 1. Baik, ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 16 kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 1 sampai 16. 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum. Jadi kita ini dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, nggak ada hukuman atas dosa, nggak ada hukuman atas maut. Ya, karena Kristus sudah membayar dan lunas. Ayat 3 kita baca ya. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi menurut roh. 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Nah ini kunci Bapak Ibu Saudara. Ayat ini boleh garis bawahi. Kalau mau hidup dan damai sejahtera, kita harus hidup dengan tuntunan roh. Bukan dengan keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut. Gitu ya. Lanjut, 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk terhadap hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sembilan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh ada, Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, 10 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Yes, 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang di dalam kamu. 12 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. 16 sama-sama, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan, pembacaan kita hari ini sangat penting bagi kekristenan. Banyak orang jarang membahas ini. Mari ini kita bahas merdeka dalam Kristus. Apa sih Pak berkatnya kalau kita ini merdeka dalam Kristus? Yang pertama, kita menikmati tidak ada penghukuman. Di ayat 1, Roma 8 ayat 1. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hidup oleh Roh, tidak ada lagi hukuman. Karena hukum dosa atau hukum maut. Baik saudara, jangan lupa ya, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan ya, kalau orang itu kehilangan kemuliaan Allah. Baik saudara, pernahkah baik saudara bertemu orang yang wajahnya suram? Baik saudara, pernahkah baik saudara bertemu orang yang pendosa, yang takut akan masa depannya, yang khawatir terus hidupnya? Ya, karena takut ada hukuman. Oh, kalau kita berbuat jahat, jangan-jangan besok orang lain berbuat jahat sama kita. Ya. Hari ini tidak ada penghukuman dalam Kristus. Bahkan neraka, kita nggak masuk neraka, tapi masuk sorga yang mulia. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Coba boleh tengok kanan kiri. Ini wajah orang dapat hukuman apa penuh sukacita. Boleh tengok ya. Kanan kiri lihat wajahnya, ini penuh ketakutan hukuman atau sukacita, Pak Yafet? Walaupun pakai masker tetap kelihatan yang kalau senyum. Nah, Bapak saudara, hari ini biar kita sadar, kita nggak dapat hukuman. Kalau orang merdeka, itu dapat berkat daripada Tuhan, yaitu sorga yang mulia. Satu kali saya membaca sebuah cerita yang menarik. Ada 2 orang lahir kembar. Mereka kembar identik, susah untuk membedakan kedua orang ini. Lalu kokonya, sang koko kakak yang pertama ini, wah sekolahnya pinter, wah luar biasa bagus. Sekolah, juara kelas, naik terus sampai akhirnya dia masuk sekolah hukum. Terus dia belajar sampai jadi hakim, orang sukses. Tapi adiknya berbeda. Adiknya menjadi pribadi yang gak mau seperti kokonya. Aku gak mau seperti koko, karena sering dibandingkan kan. Kamu gak kayak kokomu. Oh gak mau. Maka dia bergaul dengan orang lain selain temennya kokonya yang pintar. Dia bergaul dengan pemabuk. Ya, bergaul kesana kemari, wah temannya gak karu-karuan. Satu kali diajak temannya untuk merampok. Dia lagi mabuk tinggi. Ketika kokonya sudah sukses jadi hakim, adiknya ini jadi penjahat. Sekali berhasil, 2 kali berhasil. Diajak terus. Sampai 1 kali gak sengaja karena bela diri, dia membunuh salah satu orang. Tertangkap. Dan di negara itu hukuman bagi orang yang membunuh itu hukuman mati, sudah pasti. Digantung sampai mati. Lalu keluarlah jadwal diadili. Adik ini lihat, loh yang adili ini pasti kokoku. Dia berkata dalam hati, wah tenanglah, saudaraku dewek, kokoku dewek. Masa aku ini dihukum? Masa aku ini dihukum mati? Masa tega kokoku ini adiknya dihukum mati? Gak mungkin lah, tenanglah. Ketika masuk dalam pengadilan, adiknya ini duduk. Lihat kokonya sebagai hakim. Ternyata kokonya putuskan hukuman mati. Adik ini kaget. Kaget dia. Kamu ini koko macam apa? Kamu ini yang bunuh aku. Adikmu sendiri kamu bunuh. Dia marah-marah sambil digiring ke penjara. Saya tetapkan waktu untuk dihukum mati. Malam sebelum hukuman mati. Sang koko yang adalah hakim pakai baju hakim, jenguk adiknya. Ketika dia jenguk adiknya, masuk penjara, dibukakan oleh sipir,
lihat itu adiknya mau marah, mau mukuli. Koko macam apa kamu nih? Wah, mau dipukul. Maka kokonya ngomong, tenang. Kamu mau bebas kan? Kamu mau bebaskan? Mau. Dengerin. Sekarang buka bajumu. Buka baju tahanan. Kokonya buka baju hakim. Ayo sekarang pakai baju hakim. Adiknya bingung. Lu buat apa kok? Pakai, sudah wis nurut ae. Dipakai baju hakim. Kokonya pakai baju narapidana. Tiba-tiba kokonya yang sudah pakai baju narapidana nendang adiknya keluar. Dikira hakim ini dianiaya, padahal adiknya yang sudah keluar. Adiknya bingung. Di luar dipegangi sipir, diajak keluar. Bingung. Loh, ya apa ini? Maksudnya gimana? Mereka nggak ada yang tahu kalau mereka sudah tukar posisi. Esok harinya, adiknya tahu dia salah. Dia yang pantas terima ini loh, pantas. Gantungan ini dia pantas. Tapi kokonya yang menaik, dia ngomong kepada semua orang, itu bukan yang mati. Aku nih loh, aku yang pantas mati. Semua orang nggak percaya karena mereka kembar identik kan. Ada yang percaya. Dikira kokonya hakim menyesal mau naik ke situ. Ternyata sudah di situ ya. Kokonya cuma ngomong, Dek, gak apa-apa, koko korban sama buat kamu. Tapi kamu jadi orang lebih baik. Soalnya koko gak bisa jagai kamu lagi. Hari itu kokonya digantung mati. Dia nangis, dia nyesel. Sudah terlambat. Tapi dia harus jalani hidup. Karena dia tahu hidupnya ini pengorbanannya kokonya. Maka dia aja berubah. Jadi orang yang baik. Kisah yang sama itu buat kita. Kita ini pantas dihukum. Harusnya disalib itu tangan kita. Yang harus dilubangi buat paku. Kita ini jahat. Terlalu mudah tangan kita ini. Melakukan sesuatu, mukul sesuatu, ngetik sesuatu yang jelek. Hati kita pantas ditombak. Pikiran kita kemana-mana. Pantas ditanjapi mahkota duri. Tuhan ganti kita di atas salib. Supaya kita tidak ada penghukuman lagi. Siapa percaya Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh. Dia bukan ada untuk dihukum. Tapi ada untuk mendapat hidup yang kekal bersama Tuhan di sorga. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita semua berubah hidup kita. Jangan lagi seperti hidup yang lama. Karena kita menghargai Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa berkatnya merdeka dalam Kristus? Yang pertama Roma 8 ayat 1, gak ada penghukuman. Kalau orang hidup dalam Tuhan, sudah percaya, hidup oleh Roh. Nggak ada neraka, yang ada surga yang mulia. Yang kedua, tidak ada ketakutan. Roma 8 ayat 15. Baik saudara, nggak ada lagi ketakutan. Apa yang perlu ditakutkan? Oh, kalau kita meninggal, itu sudah pasti surga. Banyak agama di dunia ini, banyak sekali. Nggak bisa kasih jaminan. Hari ini firman Tuhan dengan jelas. Siapa percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, diselamatkan. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Enggak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Apa yang harus kita takutkan? Kita enggak lagi diperbudak dosa. Baik saudara, kalau orang itu melakukan dosa, pasti ketakutan. Contoh ya, dari anak kecil, SD, SMP, SMA. Kalau nyontek itu hatinya tenang apa berdebar-debar Pak Ibu Saudara? Oh, pertama-tama berdebar-debar ya. Waduh, gemeter, keringet dingin. Karena kita ketakutan. Udah biasa, lama-lama nuraninya tumpul. Tapi setiap kali kita buat dosa yang baru, kita pasti takut. Bohong ya. Mulai bohong ya. Suami-suami mungkin bohong sama istrinya. Di hobinya ya.
beli ikan cupang, ternyata ngomongnya harganya 100.000, ternyata 5 juta. Wah 100.000, pertama berdebat-debat, takut ketahuan. Orang kalau melakukan dosa, takut terus hidupnya. Tapi kalau hari ini kita berubah, percaya Tuhan Yesus, hidup oleh roh, bukan oleh daging. Hidup kita gak ada ketakutan, yang ada damai sejahtera dan sukacita. Baik saudara, hari ini ayo merdeka. Kalau kita penuh ketakutan, apa yang kita takutkan? Musuh terbesar manusia itu apa? Kematian. Kita takut mati ini kemana? Baik saudara, tokoh-tokoh di Alkitab, kalau semakin sungguh-sungguh, bisa tahu kapan dia mati. Elia tahu kapan dia dijemput kereta berapi. Ya, dia tahu kapan. Dia harus nyebrang sungai, dia dijemput. Paulus tahu kapan dia mati. Dia ngomong sama muridnya, darahku sudah mulai tercurah. Ini loh, habis gini aku mati ya. Teruskan penggembalaan. Loh, Paulus ngomong ini tapi dia gak ada ketakutan. Dia ngomong, kalaupun aku hari ini mati, aku bakal dapat mahkota. Hari ini kita semua juga yang percaya Tuhan Yesus. Kalau kematian itu datang, itu bukan hari menakutkan. Itu keuntungan. Kita pindah dari dunia yang fana ke sorga yang mulia. Kita baca ya, Paulus menyatakan dia tahu dia bakal mati. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Baik saudara, kalau kita dalam Tuhan kita merdeka, gak ada hukuman ya, terhadap hidup yang kekal. Gak masuk neraka, kita masuk surga yang mulia. Yang kedua, kita gak ada ketakutan. 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan Bapak Ibu saudara. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah, Paulus tahu, habis gini aku mati. Nulis surat sama Timotius. 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara imanku. 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Paulus tahu semua orang bakal meninggal. Semua orang bakal meninggal. Hari ini kalau kita punya jaminan kekal, gak usah takut. Kita berangkat ke sana, itu sukacita yang besar. Gak ada lagi susah, gak ada lagi air mata. Ketemu Tuhan Yesus, dapat mahkota. Gak ada lagi ketakutan. Baik saudara, orang hidup dalam benaran, itu gak ada takutnya. Ya. Saya dengar hamba-hamba Tuhan, mereka diberitahu Tuhan kapan meninggalnya. Langsung ngomong sama anaknya, nak ini ya, jasnya papa yang ini, senengane papa. Ini, tanahnya ini, sepatunya ini ya nak. Sudah beli kuburan sendiri. Aku mau milih yang ini kuburanku. Loh Bapak saudara, ini bukan ngalup, bukan. Bukan. Tapi dia tahu, kalau dia meninggal, dia cuma pindah tempat. Dari dunia yang fana, ke sorga. Dan semua kebaikannya, semua pelayanannya menyertainya. Bahagia di surga. Dan ini merdeka dalam Kristus itu apa berkatnya? Yang pertama, gak ada hukuman. Yang kedua, gak ada ketakutan. Coba kita cek, sudahkah kita merdeka? Sebagai penutup, Bapak Ibu saudara, apa ciri-ciri orang yang merdeka dalam Kristus? Yang pertama, orang yang merdeka dalam Kristus itu memikirkan keinginan roh, bukan keinginan daging. Roma 8 ayat 5. Baik saudara, sudahkah kita memikirkan semua keinginan roh atau masih kadang kedagingan? Seringkali kita takut karena kita seringkali memikirkan kedagingan. Apa sih Pak keinginan daging? Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 25. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara dengan cepat ya.
Galatia 5, 19-25, apa sih keinginan daging? 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku perbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini jelas ya. Lanjut. 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kita tanya hari ini, kita ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan Yesus? Apa miliknya dunia? Ya. Semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan, saya pun harus tanya sama diri saya sendiri. Saya ini milik Kristus apa milik dunia? Ya. Ia telah menyelipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Baik saudara, apa sih keinginan daging? Ada 15 disebutkan di situ ya. Boleh ditampilkan slide-nya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ternyata orang yang dikuasai daging itu pikirannya cuma ini. Mikirnya setiap hari percabulan. Mikirnya setiap hari iri hati. Aduh, taji itu rek tasih baru. Aduh, taji itu hokinya rek suami punya rumah baru. Pikir itu terus. Amarah, gak bisa lepaskan pengampunan. Kita pengen balas dendam sama orang itu. Terus kita pengen balas dendam. Pikirannya cuma ya apa caranya aku balas dendam sama orang itu. Kita dengki. Kenapa kita takut dalam hidup? Karena kita banyak salah. Masih memikirkan hal-hal yang daging. Baik saudara, kalau Allah itu di pihak kita, siapa? Kalau kita hidup dengan roh, gak usah takut. Masa depan kita, masa depan yang cerah, penuh pengharapan, bukan kecelakaan, tapi penuh berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apakah kita sering memikirkan ini? Baik saudara, klik ya. Saya kelompokkan jadi 15 ini baik saudara ya. Yang pertama, tidak ada penguasaan diri. Yang kedua, masalah hati. Ya, minggu lalu kita sudah bahas masalah hati banyak ya. Baik saudara, kita bahas mengenai hati yang keras, hati yang penuh amarah. Saya ingin bahas sedikit yang tentang penguasaan diri. Yang masuk di sini tidak ada penguasaan diri itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, kemabukan, pesta pora. Saya bahas sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama percabulan, cuma 4 aja ya. Yang pertama percabulan. Bapak Ibu Saudara, kata percabulan dalam bahasa Yunani menggunakan kata porneia. Ya. Porneia. Neia, ya. Porneia. Kalau dengar kata porneia ini dekat sama apa Bapak Ibu Saudara? Porno. Apa sih ciri-ciri orang belum merdeka? Pikirannya masih di situ terus. Hal-hal yang pornografi, ketunasusilaan, perzinahan. Kalau pikiran kita isinya ini aja, pantas kita takut. Ya. Homoseksual, lesbian. Dari Alkitab dari awal ditulis 2000 tahun yang lalu. Ya. Tuhan Yesus hadir, murid-muridnya belajar sama-sama Tuhan Yesus. Sudah tahu Tuhan, nanti ada homoseksual, nanti ada lesbian. Sudah tahu. Ya, sekarang malah TV itu ngangkatnya yang gini-gini. Wah, yang rame podcast. Apa? Yang nyerempet-nyerempet. Yang ngomongannya kotor, gitu tambah rame. Yang sedikit itu ya Pak Ustaz ya. Ke arah homoseksual lebih laku. Ya. Kalau hari ini kita pikirannya masih di sini terus. Jangan-jangan kita bukan milik Kristus. Kita masih kedagingan. Ayo hari ini merdeka. Ya. Lepaskan
pikiran-pikiran jelek. Ayo pikirkan yang rohani, yang sorgawi. Pikirkanlah yang di atas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya mau bahas adalah kecemaran. Nah, Bapak Ibu Saudara banyak orang tanya sama saya, Pak, apa sih kecemaran ini apa? Apa kecemaran ini? Apa? Ya, kalau kita belajar dari bahasa asli, itu kita tahu jelas. Kata kecemaran dalam bahasa asli boleh dicatat ya Bapak Ibu Saudara. Akar tarsia, artinya kotoran, kecemaran, kenajisan. Maksudnya tidak murni. Kalau hari ini kita itu dalam hidup, pikirannya cuma maksudnya nggak murni. Ya apa ya, caranya aku bisa nipu orang. Ya apa ya, supaya aku bisa makan duitnya orang. Itu kita kedagingan. Ternyata kita belum merdeka. Kita masih miliknya dunia. Nggak ada tulus-tulusnya. Yang ada hanya tipu muslihat. Itu loh kecemaran. Kotor. Niatnya kotor. Coba cek hati kita. Saya juga cek hati saya. Tuhan, kita lihat. Biar Tuhan lihat hati kita semua. Ya, masihkah ada pikiran kedagingan? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang saya ingin bahas adalah sihir. Ya, sihir. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata parmakeia. Bapak Ibu Saudara kalau parma ingat apa? Farmasi. Ya, ternyata orang kalau dulu sihir, orang sihir itu pasti bisa ilmu gaib sama bisa obat yang buat halusinasi. Kalau sekarang obat halusinasi itu apa Pak? Narkoba. Ya. Kalau hari ini kita pikirannya drugs terus, duh enak ya, pakai drugs. Itu daging kita yang ngomong, bukan roh kita. Aduh enak ya kalau kita itu pakai terus sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang buat kita gak sadar. Oh kita masih kedagingan, pantas kita takut. Ya. Ayo bangkit hari. Baik saudara saya tahu, saya dikasih survei sama dosen saya baca buku banyak. Khotbah yang paling jemaat gak suka itu khotbah apa? Dosa. Ya. Khotbah kalau dosa, jemaat pasti gak suka. Tapi sebagai gembala, visi Bapak Gembala dengan jelas, kalau Tuhan jemput kita di awan-awan, kita semua didapati benar dan setia. Saya berdoa kita gak ada kedagingannya. Kita hidup oleh roh. Ayo buang semua percabulan. Kecemaran, maksudnya gak baik, gak pernah tulus. Yang ketiga, obat-obatan terlarang. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sebelum kita tutup. Perseteruan dan perselisihan. Bapak Ibu Saudara, apa sih bedanya perseteruan dan perselisihan? Perseteruan itu artinya adalah permusuhan. Kita masih punya musuh. Kita mikir, ya apa hancurkan musuhku ini. Tak habisi orang itu. Itu perseteruan. Kenapa hidup kita gak tenang? Karena kita masih punya musuh. Belum melepaskan pengampunan. Kenapa kok kita takut? Kenapa kok kita takut malapetaka datang sama kita? Karena kita masih memikirkan hal-hal keinginan daging. Kalau kita memikirkan keinginan roh, adanya cuma damai sejahtera. Bedanya sama perselisihan itu apa? Perselisihan itu artinya suka berdebat, percekcokan. Ya, jadi ini adu mulut, Pak Ibu Saudara. Debat-debat yang kosong. Ini di YouTube lagi rame nih, Pak Ibu Saudara. Orang debat tentang kiamat yang nggak akan ketemu ujungnya. Debat semua, wah debat terus. Pak Ibu Saudara, peganglah nomor 1, Alkitab, firman Tuhan. Ya. Kalau dengar orang debat kusir, wah kita nggak, iman kita tambah hancur. Baca firman baik-baik. Firman adalah kekuatan Allah. Nah ini bedanya. Kalau kita suka berselisih, terus bercekcokan, suka debat, pikirannya cuma pengen debat, pikirannya cuma pengen bermusuhan, kita masih kedagingan, belum merdeka. Ketakutan. Saya berdoa, kita semua yang hadir di sini, semua yang mendengar firman ini. Mungkin firman ini bukan firman yang favorit kita dengar. Tapi lah firman ini benih yang baik untuk kita jadi pribadi
yang tahu maunya Tuhan. Tuhan mau kita hidup oleh roh. Dan kita hidup mengasihi Tuhan. Yang pertama, ciri-ciri orang belum merdeka. Ciri-ciri orang merdeka adalah memikirkan pikiran roh, bukan daging. Ya. Yang kedua adalah mematikan keinginan daging tadi. Ya. Tadi kalau dipikir lalu dilakukan, dimatikan. Kita punya damai sejahtera. Pikirkan roh, ampuni musuh kita. Doakan, berkati. Berkati orang yang menyakiti kita. Ya. Kadang kita gak salah apa-apa, difitnah. Pak Usra ingat ya, Tuhan Yesus ngomong dalam Matius 5. Kalau kita dianiaya karena kita ini benar. Seperti diperlakukan para nabi, kita dapat upah nabi. Ayo berkati orang yang nyakiti kita. Ayo kuat. Kita minta Roh Kudus. Ya. Ayo kita habisi semua keinginan daging. Bapak Saudara, klik ya. 2 level kemerdekaan. Yang pertama, kalau kita punya roh Allah, dikatakan kita milik Kristus. Ya. Yang kedua, kalau kita dipimpin roh Allah, kita anak Allah. Jadi ada orang cuma punya roh kudus saja, tapi gak ditaati. Ayo, punya roh kudus, punya perasaan gak enak kalau dosa ada, tapi gak ditaati. Terus hidup dunia, lama-lama kita jadi milik dunia. Kalau cuma punya roh, tapi gak dipimpin oleh roh, selamat sih, tapi cuma bukan jadi anak Allah. Cuma milik Kristus saja. Kita harus meningkat, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Saya berdoa kita semua meningkat, merdeka yang benar-benar merdeka. Sampai kita ini gak pernah ketakutan. Ngadepi apapun gak takut. Kenapa? Tuhan di pihak kita. Kalau orang hidup dalam roh gak pernah takut. Tuhan di pihaknya. Sebagai penutup, quotes ya. Baik saudara, saya nemukan quotes kemarin ya. Bagus sekali. Banyak orang Kristen tujuannya bukan bebas dari dosa, melainkan bebas berbuat dosa. Sekali lagi ya, banyak orang Kristen tujuannya bukan bebas dari dosa, melainkan bebas berbuat dosa. Banyak. Oh ya, apa ya caranya supaya bebas berbuat dosa? Oh, jadi Kristen sudah diampuni. Bahkan ada teologi-teologi yang miring, yang berkata dosa kita besok sudah diampuni sama Tuhan. Ayo bebas berbuat dosa. Hati-hati. Tuhan pengen kita merdeka. Ayo matikan keinginan daging. Jangan memikirkan keinginan daging. Ayo pikirkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka hidup kita tanpa penghukuman dan tanpa ketakutan. Biarlah kita semua merdeka dalam Kristus. Amin. Silakan tutup Alkitab ayat besar. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Mari sama-sama kita katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari pejamkan mata kita bersama-sama. Taruh tangan kita di dada kita. Apakah kita belum merdeka? Kita masih sering memikirkan keinginan daging. Ada orang yang menjadi musuh kita. Atau kita masih sering ingin berbuat dosa. Hari ini waktunya kita merdeka. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita gak perlu takut akan hidup. Gak ada lagi penghukuman. Yang ada bahagia. Apakah kedagingan kita sering menguasai sehingga kita berpikir yang bercabulan, sesuatu yang cemar, yang gak tulus. Mari kita sama-sama merdeka. Kita pikirkan apa yang Tuhan mau. Karena keinginan daging gak pernah berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang dituntun Roh Kudus, kita dikenan sama Tuhan. Mungkin kita merasa gak sanggup ngampuni. Mungkin kita merasa gak sanggup untuk melepaskan permusuhan. Mungkin hati kita terlalu sakit. Mungkin kita merasa gak sanggup, Pak, kedagingan ini begitu berat untuk dilawan. Mari hari ini kita minta kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama bersama Roh Kudus berjuang sampai akhirnya Tuhan dapati kita setia. Kita mencapai garis akhir, kita memelihara iman, tersedia bagi kita mahkota kehidupan yang indah, yang mulia, yang sudah tersedia untuk kita semua. Mari kita berjuang, mari kita berjuang untuk merdeka. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara. Roh Kudus, Engkau terjemahkan semua kebenaran, sehingga kami boleh mengerti dan kami diberikan kuasa untuk melakukannya. Biarlah kami boleh merdeka dalam Kristus. Nggak ada hukuman, nggak ada ketakutan saat kami memikirkan dan melakukan kehendak Roh Kudus.